Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnolis Lainata, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Maluku Tengah. Saya bertugas di SMP Negeri 86 Maluku Tengah. Video ini merupakan dokumentasi aksi nyata saya pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam aksi nyata modul 2.3, saya akan menjalankan praktik supervisi akademik, di mana saya akan berperan sebagai supervisor dan salah satu rekan saya akan berperan sebagai supervisor. Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan meliputi 3 tahapan, yakni percakapan pra-observasi, observasi pembelajaran di kelas, serta percakapan pasca observasi. Baik, selamat pagi Ibu Popi. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Oke, baik. Nah, Ibu Popi, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya. Jadi sebelum nanti saya melakukan observasi pembelajaran bersama Ibu di kelas, Ya. ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi terkait dengan persiapan Ibu Popi sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas, Iya. sehingga memang ketika nanti di dalam proses di kelas Ibu bisa lebih siap. Iya. Kira-kira. Baik, nah yang pertama mungkin terkait dengan pembelajaran yang nanti akan diobservasi, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang nanti Ibu jalankan di kelas? Ya, tujuan pembelajaran akan dijalankan itu peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai macam jenis limbah organik yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Oke, jadi untuk mengidentifikasi limbah, jenis-jenis limbah organik Iya. di lingkungan sekitar. Oke. Mungkin satu lagi, Iya. selain mereka mengidentifikasi, kemudian mereka dapat mempraktekkan, Oke. ya, membuat satu karya kerajinan dari limbah organik yang mereka temui. Oke, Iya. baik. Jadi tujuan pembelajarannya kurang lebih ada 2. Jadi bagaimana murid nanti bisa mengidentifikasi atau mengenal jenis-jenis limbah organik dari lingkungan sekitar, lalu kemudian bagaimana mereka bisa mengolah limbah organik itu. Baik. Nah, yang berikut terkait dengan pembelajaran yang nanti akan dijalankan, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan di kelas terkait dengan apa aspek pengetahuan dan juga mungkin keterampilan. Iya. Kalau aspek pengetahuan maksudnya materi yang sasaran materi yang harus mereka kuasai, yaitu mereka harus mampu memahami kegunaan dari limbah organik yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Baik, nah mungkin ini terkait dengan pengetahuan, mungkin terkait dengan keterampilannya seperti apa? Iya, mereka akan membuat kerajinan dari limbah tersebut. Salah satu contoh, misalkan limbah organik ada berupa sampah dapur, kemudian ada juga sampah yang di luar lingkungan tempat tinggal. Jadi di sini yang kita gunakan yang mudah ditemui, misalkan ada kulit kacang, kemudian ada cangkang-cangkang dari siput, ada tempurung kelapa. Limbah-limbah organik itulah yang akan kita gunakan. Mereka buat karya sesuai dengan kemampuan mereka, dengan karya. Ya, mereka menciptakan karya sendiri dengan menggunakan bahan-bahan tersebut. Oke, baik. Jadi tujuannya bagaimana murid mengenali limbah, kemudian dari limbah-limbah yang tentu di lingkungan sekitar murid itu bagaimana mereka akan berkreasi. Berkreasi sesuai dengan kreativitas murid itu sendiri. Karena aspek yang saya gunakan kali ini itu aspek kerajinan. Oke. Iya. Baik. Nah, yang berikut untuk pembelajaran nanti Ibu jalankan ini, kira-kira ada strategi atau metode seperti apa yang nanti Ibu jalankan dengan anak-anak di kelas? Iya, strateginya itu mereka melakukan kegiatan ini berbasis proyek, jadi berkelompok. Oke. Baik, jadi nanti dalam pembelajaran murid akan bekerja secara berkelompok. Oke, baik. Nah, untuk proses pembelajaran yang nanti dijalankan ini, kira-kira
ada media apa yang Ibu nanti gunakan untuk proses di kelas? Mungkin ada gambar-gambar yang nanti ditayangkan dalam bentuk PowerPoint, supaya mereka bisa melihat dan ada mereka terinspirasi, kemudian mungkin ada nilai-nilai tambah yang mereka dapat dari situ untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, untuk menciptakan kreasi. Jadi mungkin nanti gunakan tampilan-tampilan seperti itu lewat PowerPoint. Ada gambar-gambar hasil karya. Jadi untuk memancing memberi inspirasi begitu, mereka bisa berkreasi. Nah, terkait dengan rancangan pembelajaran ini, kira-kira waktunya kapan Ibu akan berproses di kelas? Di hari apa, di kelas berapa begitu? Di hari Jumat, di kelas 7. Kelas 8, maaf. Kebetulan limbah organik itunya materi kelas 8. Baik. Nah, baik Ibu Popi, jadi demikian kita punya percakapan pra-observasi di sini terkait dengan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat. Jadi nanti setelah ini kita akan melakukan observasi bersama Ibu di kelas. Baik, semoga pembelajaran yang sudah dirancang bisa berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Popi untuk waktu. Selamat pagi. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Semua sehat hari ini? Sehat, Ibu. Kalau sehat, semua punya kabar baik hari ini, Ibu Guru minta semua berdiri dulu. Sebelum kita mulai ketempung kegiatan, katong berdoa. Katong akan berdoa untuk mengawali ketempung kegiatan. Sebelum kita mulai belajar, katong melakukan ice breaking, penyemangat sebelum belajar. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Bisa? Semua tahu karena itu dasarnya lagu sekolah minggu. Ada yang pakai saya, kali ini katong pakai aku. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Nah, aku tahu, aku siap dan melakukan. Nah, bisa? Dia punya model masih sama seperti yang kalian ajar di sekolah minggu. Cuman gerakannya yang agak beda. Sedikit saja. 1, 2, 3. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap. Aku siap, aku tahu. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Sekali lagi lebih semangat. Sudah tahu toh dia punya cara. Lebih semangat. 1, 2, 3. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap. Aku siap, aku tahu. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Guru mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir ketua kelas? Siapa-siapa? Dan Kelvin Ralahalu, Karya Lakotani. Kenapa ketua kelas? Alasannya? Mana ketua kelas? Alasannya apa? Oh, tidak tahu, berarti alfa tanpa keterangan. Topik kita di hari ini yaitu limbah organik. Limbah organik, itu topik kita di hari ini menyangkut limbah organik. Siapa pernah dengar tentang limbah? Belum, Ibu Guru belum tanya apa itu limbah. Pernah dengar kata limbah? Limbah itu seperti apa? Coba contoh. Kotoran. Di sebelah? Sampah. Ya, sampah berarti itu sesuatu yang sudah kotor toh. Berarti limbah itu kotoran, itu limbah itu sampah.
Apa itu? Kalau begitu siapa bisa menjelaskan kepada kita semua apa itu yang dimaksud dengan limbah? Ya, silakan berdiri. Sandro. Jadi limbah itu ya barang-barang bekas kita bisa membuatnya jadi bahan karya kita. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu berada. Ya, menurut Sandro, limbah itu barang-barang bekas yang bisa bikin karya, bisa dibuat karya. Ya, limbah itu biasa ditemukan di mana? Nah, tempat sampah itu ada di mana-mana saja. Oke, jadi tempat sampah itu ada di mana saja. Kalau sudah ada di mana saja berarti harus buang juga pada tempatnya toh. Jangan. Nah, kalian sudah lakukan itu ke belum? Nah, semoga hari ini Bu Guru mulai bukti. Oke, Bu Guru akan membagikan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Baca lalu centang sekarang. Baca lalu sekarang dicentang. Oke, cepat. Cuma 1 menit 60 detik saja kalian centang. Cepat. Di kertas itu kan ada keterangannya toh. Kalian hanya mencentang. Tahu centang? Nah. Centang di kolom ya atau tidak. Ya. Untuk kalian isi dan kerja secara berkelompok, pasti berkelompok, ya. Di sini kalian bisa pilih ketua kelompok, sekretaris, tapi anggotanya harus bekerja, Iya. Iya. 1, 2, supaya semua kerja. Apa di sini ketua? Tulis nama-nama kelompok ya. Iya, betul tulis. 2 itu sudah berapa? Sudah 2? Sudah 2 mana? Bagi-bagi. Oke, semua kerja ya. Di sini berapa orang? Harap tenang. Semua harus bekerja sama. Ada 1 kertas yang bersih. Nah, jadi di situ ada 3 rangkap toh. Kalian bisa kerja, cakar, lalu tulis masing-masing. Umpama kalian bagi beberapa. Ya, silakan. Ya, mana? Ibu Guru nanti katanya sejawaban ya di sini. Iya, belum. Ibu Guru belum menjelaskan di situ. Ibu Guru masih bilang semua kerja sama, toh? Jadi tidak boleh ada yang bermain, semua harus kerja ya. Di situ ada 3. Jadi satunya disimpan untuk merampung semua punya jawaban. Jadi 1 lalu digabungkan jadi 1 jawaban. Tapi Shalom. Garuda mau mempresentasikan hasil karya kami. Mohon perhatian. Pertemuan 1 silakan. Limbah organik, karakteristik keras, bertekstur, bentuk beragam, tidak mudah terbakar, dapat diolah dengan cara dipotong, dikikir, diamplas, atau langsung digunakan sesuai asli bentuk kerang. Pemanfaatan menjadi produk kerajinan. Kerang bisa dibuat menjadi hiasan dinding seperti bingkai foto, tempat tisu, dan lain-lain. 2. Tulang sapi. Karakteristik keras, tidak mudah terbakar, dapat diolah dengan cara dipotong, dikikir, atau diamplas,
tidak mudah rusak, memiliki ketahanan tinggi, dimanfaatkan oleh sebagai masyarakat. Pemanfaatan menjadi produk kerajinan. Tulang sapi bisa membuat bahan kerajinan seperti hiasan dinding, mainan rantai, dan gelang. 3. Serabut kelapa. Karakteristik mudah terurai dengan proses alami, mudah terbakar, sangat mudah ditemukan, mudah dibentuk dengan cara dipilih, disobek, dikepang, ditali. Dapat dikreasi menggunakan tangan ataupun mesin untuk skala besar. Pemanfaatan menjadi produk kerajinan. Serabut kelapa bisa membuat menjadi bahan kerajinan seperti geset kaki, pot bunga, dan tali, dan lain-lain. Mungkin kami mungkin ada gambaran lain silakan. Selamat pagi para guru dan teman-teman. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mohon perhatian kepada teman saya, persilahkan. Pertama, limbah organik. Karakteristik keras, bertekstur, bentuk beragam, tidak mudah terbakar, dapat diolah dengan cara dipotong, dikikir, diamplas, atau langsung digunakan sesuai asli bentuk terang. Pemanfaatan menjadi produk kerajinan, bisa dibuat hiasan rangkaian foto dan bisa hiasan bagian-bagian itu. Yang kedua, tulang sapi. Karakteristik keras, tidak mudah terbakar, dapat diolah dengan cara dipotong, dikikir, atau diamplas, tidak mudah rusak, memiliki ketahanan tinggi. Pemanfaatan menjadi produk kerajinan, bisa dibuat mainan rantai, mainan kunci, dan bisa membuat gelang. Yang ketiga, serabut kelapa. Karakteristik mudah terurai dengan proses alami, mudah terbakar, sangat mudah ditemukan, mudah dibentuk dengan cara dipilih, disobek, dikepang, ditali, dapat dikreasi menggunakan tangan maupun mesin atau skala besar. Pemanfaatan menjadi produk kerajinan, bisa dibuat keset kaki dan pot bunga dan juga tali. Mungkin itu saja dari kami kelompok tuturik. Kalau macam ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ibu guru akan menambahkan sedikit dari yang kalian sudah buat itu. Jadi kerang di situ pemanfaatan kerang. Kerang itu bisa dibuat gantungan kunci, aksesoris kalung, gelang, anting, banyak. Tergantung kita punya kreasi kita mau dibuat apa. Nah, kemudian bisa juga dibuat apa? Kerang, vas, vas bunga, tempat asbak, iya banyak sekali. Jadi ada banyak potensi yang ada, berapa? 21 potensi yang ada di dalam kelas ini. Jadi 21 orang ini akan menciptakan 21 karya yang unik. Nantinya pada pertemuan berikut kita buat. Ada hal atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada ibu guru terkait materi itu? Atau ada masukan saran tentang cara mengajar? Selamat siang Ibu Popi. Ya, selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Oke, baik. Ibu Popi, jadi setelah saya sudah melakukan observasi terhadap Ibu Popi dalam pembelajaran. Iya. Hari ini kita akan ada dalam percakapan praobservasi. Iya. Yang bertujuan untuk kita mengevaluasi semua pembelajaran yang sudah dilakukan, tapi juga kita berefleksi terkait dengan apa yang sudah berjalan di kelas. Nah, baik Ibu Popi, yang pertama
mungkin yang ingin saya dengar dari Ibu Popi mungkin bagaimana Ibu Popi menggambarkan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Kira-kira performa Ibu dalam pembelajaran seperti apa? Ya, terima kasih Pak Lainata. Mungkin sepanjang proses pembelajaran tadi bagi saya belum 100%, karena memang sesuai percakapan awal bahwa akan ada tayangan-tayangan video, tapi karena ada sedikit gangguan teknis sehingga hal itu tidak bisa dilakukan dan video tidak bisa ditayangkan. Namun bagi saya sudah berusaha sebaik mungkin agar supaya tujuan dari pembelajaran tadi bisa benar-benar siswa dapat memahami dan memaknai materi tadi dengan benar, walaupun ada sedikit hal-hal gangguan-gangguan kecil, tapi bagi saya itu realita memang yang sering terjadi tanpa settingan. Jadi suasana yang terjadi tadi itu benar-benar murni, alami, tanpa ada settingan atau persiapan-persiapan khusus. Jadi benar-benar itu terjadi secara langsung, itu nyata. Oke. Jadi yang dilakukan itu hal-hal kecil saja. Jadi bagi saya itulah, sebagai manusia pasti ada tidak sempurna, pasti ada hal-hal yang terjadi. Ya, mungkin itu saja, saya merasa belum 100% dari hal itu. Baik, Ibu Popi, lalu yang berikut mungkin terkait dengan tujuan pembelajaran yang apa Ibu rancang dalam rencana pembelajaran itu. Kalau menurut Ibu sendiri menilainya kira-kira sudah tercapai kah, atau mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan terkait dengan dua tujuan pembelajaran? Iya. Untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran pertama itu mengidentifikasi berbagai jenis limbah itu, bagi saya itu sudah tuntas, karena secara tidak langsung mereka sudah menyampaikan yang benar-benar sudah disiapkan oleh saya dan mereka sudah menjelaskan itu, sehingga saya tidak terlalu memfokuskan diri untuk menjelaskan lagi, karena sudah terbantu oleh penjelasan-penjelasan dan pengetahuan-pengetahuan siswa yang sudah. Untuk tujuan yang kedua itu belum sempat terrealisasi karena memang itu kesalahan teknis juga, di situ ada kesalahan juga. Sebenarnya tujuan kedua itu mesti mempraktekkan. Tapi ya, jadi seharusnya itu pertama mereka harus pengenalan dulu, mengidentifikasi dan mengenal, kemudian mengetahui bahan apa saja, kemudian nanti pertemuan selanjutnya baru bisa praktek. Baik, nah mungkin di saat ini juga saya akan menyampaikan beberapa hasil pengamatan di kelas. Jadi dari proses pembelajaran tadi untuk kegiatan pendahuluan itu Ibu masuk dengan mulai menanyakan kabar, kemudian berdoa, melakukan absensi, kemudian ada ice breaking tadi juga di awal. Jadi untuk kegiatan pendahuluan sudah berjalan dengan baik. Kemudian dalam kegiatan inti tadi Ibu Popi memulai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik juga, bagaimana menggali pengetahuan murid tentang limbah organik secara khusus di lingkungan murid. Itu hal yang sangat baik. Kemudian bagaimana Ibu Popi mendampingi kelompok dalam proses berdiskusi sampai dengan masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Nah, kemudian untuk kegiatan penutup tadi ada kesimpulan juga yang sudah diambil. Kemudian tadi Ibu menutup dengan refleksi. Ya, refleksi, dan kegiatan terakhir itu adalah berupa kuis melalui kegiatan TKT kita Oke, baik. Nah, itu hal-hal yang sudah baik. Mungkin apa yang saya amati dari pembelajaran Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin
kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira dari proses pembelajaran tadi, setelah Ibu mendengar penyampaian ini, kira-kira mungkin ada hal-hal apa lagi yang perlu Ibu tingkatkan ke depan? Ya, terima kasih Pak Lenata. Kebetulan ini kali pertama saya membawakan materi limbah organik, bukan prakarya, karena perpindahan dari IPA ke prakarya. Itu. Jadi saya merasa bahwa mungkin ada pengetahuannya masih belum bagus. Kemudian yang kedua yang memang intinya itu saya belum begitu menguasai tentang modul ajar, karena sepanjang ini itu K13, jadi ini pertama kali dan saya bersyukur puji Tuhan sudah ada kemajuan walaupun baru pertama membawa kurikulum kuliah materi prakarya. Ya, materi prakarya dalam bentuk di kurikulum yang baru ini. Kurikulum Merdeka. Ada banyak hal yang perlu ditingkatkan Pak, karena saya merasa masih banyak yang kurang. Saya perlu belajar lagi tentang kurikulum ini, terus saya perlu mengembangkan diri lagi. Kemudian pengetahuan tentang prakarya ini perlu saya kembangkan lagi, karena memang ini mata pelajaran yang baru saya anut kali ini dan memang itu sudah menjadi tanggung jawab saya sepanjang saya menjadi guru nanti. Oleh karena itu saya perlu memacu diri saya untuk terus belajar dan menambah pengetahuan lagi tentang materi ini, karena ini mata pelajaran yang penuh kreasi. Oleh karena itu saya perlu mengembangkan diri saya, lebih mengkreasikan diri saya untuk bisa menuangkan dalam bentuk kreasi-kreasi yang akan diajarkan kepada peserta didik nantinya. Jadi mungkin itu saya perlu belajar lagi Pak dari ini. Baik. Jadi mungkin dari penjelasan Ibu ini kan bagaimana Ibu perlu menyesuaikan. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana membawakan materi prakarya ini pada kurikulum Merdeka, tapi juga yang berikut mungkin bagaimana Ibu meningkatkan kemampuan untuk proses di kelas terkait dengan supaya memang materi-materi prakarya ini kan terkait dengan konteks murid juga. Jadi bagaimana membawakan materi ini supaya bisa menyentuh langsung kepada siswa dan lingkungannya. Ya, baik. Nah, terkait dengan rencana pengembangan itu kira-kira untuk Ibu mencapai semua itu. Jadi harapan Ibu ke depan bagaimana Ibu bisa berproses di kelas dengan lebih baik, kemudian bagaimana menyajikan materi dengan lebih menyentuh kepada siswa dan konteks. Kira-kira rencana pengembangan ke depan tuh Ibu akan mencapai itu lewat apa, yang ada hal apa begitu yang mungkin Ibu perlu lakukan? Iya, terima kasih Pak Lenata. Saya perlu banyak melakukan observasi lagi tentang melakukan observasi lagi tentang kurikulum ini. Kemudian saya juga lebih mengembangkan diri saya dengan mencari pengetahuan di luar tentang kreativitas, kreasi-kreasi terkait dengan prakarya, kerajinan, aspek kerajinan ini. Kemudian saya juga perlu akan meminta masukan-masukan dari yang lebih senior tentang bagaimana saya pengalaman-pengalaman mereka di kelas, apalagi yang sudah punya pengalaman mengajar kurikulum baru ini. Kemudian agar supaya tujuan yang saya capai, tujuan yang saya buat tercapai. Saya juga membutuhkan daya dukung, maksudnya ada bahan alat yang tersedia sehingga membantu saya untuk bisa melakukan aksi nyata lewat karya-karya saya nantinya. Ya, mungkin itu saja yang perlu, dan saya juga lebih mengembangkan diri untuk bisa mengembangkan diri saya untuk
bisa menggunakan PowerPoint, maksudnya multimedia, ICT, karena memang saya merasa masih belum mampu, belum bisa, memang sementara belajar untuk kedepannya tidak monoton hanya di buku saja, di kertas saja, tapi bagaimana bisa menampilkan tayangan-tayangan menarik untuk memacu minat siswa ya, untuk mengembangkan bakat mereka lagi. Ya mungkin itu saja, Pak. Terima kasih Ibu. Jadi dari gambaran Ibu tadi, rencana ke depan adalah bagaimana Ibu bisa memacu diri untuk mengembangkan potensi secara mandiri, tapi juga mungkin berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, tapi juga Ibu membutuhkan dukungan dari sekolah, misalnya lewat penyediaan alat-alat peraga atau bahan-bahan praktik yang diperlukan terkait dengan materi ini, dan juga adalah bagaimana Ibu mengembangkan keterampilan untuk bisa mengintegrasi misalnya IT dalam pembelajaran, misalnya lewat video-video atau PowerPoint, supaya memang murid lebih terinspirasi. Oke, baik Ibu, atas rencana-rencana yang sudah disampaikan. Nah, kira-kira Ibu akan memulai rencana ini kira-kira kapan? Secepatnya, dan pada proses-proses berikutnya, pertemuan-pertemuan selanjutnya, lewat evaluasi ini juga saya akan mengubah, dan ini merupakan satu acuan bagi saya untuk lebih semangat lagi, untuk lebih berkarya dan lebih melakukan hal-hal baru demi menuntaskan pemahaman siswa tentang materi saya. Jadi ke depan saya akan terus melakukan pembaharuan demi kemajuan akan materi yang saya bawa, terus pengembangan minat bakat, dan saya ingin mengembangkan siswa lewat prakarya kerajinan ini. Jadi yang pertama adalah kemauan, sehingga memang perubahan itu bisa perlahan-lahan. Jadi sedikit demi sedikit dia bergerak secara perlahan, supaya memang harapan-harapan itu bisa terwujud. Baik, nah pertanyaan yang terakhir Ibu Popi, dari percakapan yang singkat ini, kira-kira manfaat apa yang Ibu bisa dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, percakapan hari ini sangat bermanfaat bagi saya, menambah pengalaman saya bagaimana harus menampilkan sesuatu walaupun tanpa mempersiapkan diri, karena sebagai seorang guru harus selalu siap dipakai untuk apa saja, apalagi untuk mendidik anak kita harus siap. Kemudian membuka diri untuk membantu teman, membuka diri untuk siswa, menyempatkan diri untuk mendekatkan diri dengan siswa. Jadi lewat percakapan hari ini saya begitu terinspirasi, saya bersemangat sekali untuk mengembangkan diri saya, karena lewat percakapan ini saya sangat termotivasi, sehingga puji Tuhan saya bersyukur kalau dari semua kegiatan ini Pak Guru memilih saya sebagai sebagai partner. Ya, sebagai partner untuk melakukan ini. Saya bersyukur sekali, walaupun awal saya merasa sedikit berat, tapi saya ingin maju, saya ingin melakukan sesuatu yang baru walaupun tanpa persiapan, tapi saya rasa apabila kita bekerja dengan hati, kita niatnya baik, berarti semua akan berjalan dengan baik. Terima kasih, saya sangat termotivasi dengan percakapan di hari ini untuk lebih maju lagi. Baik Ibu Popi, terima kasih banyak karena sudah bersedia juga untuk di supervisi dari kegiatan percakapan supervisi, kegiatan supervisi kelas. Sampai hari ini kita melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu Popi untuk waktunya. Sukses selalu. Terima kasih. Demikianlah dokumentasi aksi nyata modul 2.3 praktik kegiatan supervisi akademik. Salam dan bahagia, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan.